Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan semua, sahabat-sahabat HNI yang berbahagia, kembali lagi bersama Rifai Naufal. Kita bertemu di sharing wirausaha, tentunya dengan Rifai Naufal. Baik, teman-teman semua, hari ini kita bersama-sama ngobrol ringan lah ya, ngobrol ringan. Karena kalau ngobrolnya diisi dengan sesuatu yang berat, kadang-kadang pikiran kita terlalu terbang kemana-mana. Tapi hari ini obrolan ringan sharing di wirausaha bersama Rifai Noval ingin menjelaskan lebih singkat saja pemahaman mengenai bagaimana diri kita ataupun kita yang saat ini sudah mulai terjun bisnis di HNI ataupun sudah mulai tertarik ingin segera bisnis di HNI, segeralah merapat ke mentor masing-masing untuk mendapatkan pencerahan lebih detailnya. Ya, di kesempatan yang berbahagia ini di sharing wirausaha, yang pertama yang perlu rekan-rekan semua pahami bahwa kemarin rekan-rekan semua sudah memahami tentang bagaimana ketika kita ingin berbisnis, kita sudah melist ya. List itu membuat list, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, hari ini kebetulan kemarin sudah disampaikan bahwa HNI salah satu solusi, rekan-rekan, salah satu solusi untuk kita berbisnis atau memulai bisnis. Kalau kemarin sudah bingung nyari bisnis apa yang mau dilakukan, mau dikerjakan, oh ternyata sudah menemukan nih, ada di HNI. Maka rekan-rekan semua tidak perlu ragu lagi, silahkan segera hubungi mentornya. Ya, ada 3 paradigma ketika kita memang berhasil atau sukses di HNI. Yang pertama adalah sesegera mungkin kawan-kawan semua untuk meraih ED 35% atau eksekutif direktur 35%. Di mana ED 35% ini adalah level yang paling prestis ya, karena level paling tinggi, prestasi paling tinggi di HNI, sehingga kalau kita meraih lebih awal, lebih cepat, itu lebih baik sekali ya. Bagaimana caranya meraihnya? Nah, rekan-rekan semua, karena edukasi dari HNI sangat luar biasa, kita cukup apa? Cukup membangun beberapa titik bisnis ya di grup kita, di grup bisnis kita. Kalau bisnis konvensional itu kita kan membentuk beberapa cabang. Nah, gitu. Kalau di HNI bagaimana kita membentuk titik pasar? Kita buat saja 10 titik pasar. Jadi, rekan-rekan punya 10 titik pasar, itulah yang harus segera dibangun. Dari 10 titik pasar ini berarti dia memiliki jaringan, memiliki cabang bisnis 10 titik di mana semuanya bergerak, di mana semuanya aktif. Nah, catatannya adalah untuk teman-teman, dari 10 jalur yang aktif tadi, atau kategorinya apa ya, cabang 10 bisnis yang kita sudah mulai, pastikan 6 diantaranya, 6 ya, 6 ya. 6 diantaranya itu jalur titik bisnis kita yang kokoh. Nah, kalau kita sudah memiliki jalur 10 aktif, 6 diantaranya kokoh, itu semaksimal mungkin prestasi kita, omset kita, perjuangan kita, ikhtiar kita, insya Allah akan sangat luar biasa terlihat hasilnya. Ya, apa sih kategorinya? 6 kategori, 6 cabang maksudnya ya, 6 cabang bisnis atau 6 titik jalur bisnis kita harus kita kuatkan, karena itu adalah menjadi persyaratan seseorang, ukuran secara sistem bahwa yang bersangkutan sudah eksekutif direktur yang berkualitas. Cukup cabangnya itu adalah dia punya prestasi minimal senior manager atau SM 23% yang memiliki omset kurang lebihnya hanya 6.000 ya. Sehatnya 6.000 penjualan, 6.000 poin penjualan di satu jalurnya. Ya, tetapi yang menjadi perhatian kita adalah karena HNI menyediakan produk-produk halal berkualitasnya adalah semua
terdapat atau tersedia di toko namanya toko Halal Mart. Maka dipastikan setiap 6 jalur ya, atau di 6 jalur tadi itu setiap jalurnya ada toko 3. Toko apa? Toko Halal Mart. Ya kalau dibilang titik cabang berarti cabang di, misalkan nih saya punya cabang di Kalimantan misalkan. Jadi di Kalimantan ini minimal kita punya toko atau titik pasar yang di situ ada penyedia produknya atau ada halal matnya. Berapa? Minimal 3. Nah, kalau kita sudah punya minimal 3, berarti tinggal dikalikan saja secara sistem kali 6, berarti punya 18 titik cabang yang tersebar di mana saja. Bagusnya sih tidak jauh-jauh ya, sekecamatan tersebar di 6 jalur, ada 18 toko titik yang sudah kita bentuk, maka itulah yang paling mudah dan paling murah harganya, dan pembinaan, pengontrolan dan sebagainya pun sangat mudah dilakukan. Nah, kemudian yang kedua, kalau rekan-rekan semua ingin sukses di HNI, paradigma yang kedua adalah sesegera mungkin prestasi kita itu diimbangi dengan yang namanya omset besar. Maka ketika omset ini besar, hitungannya bagaimana? Di HNI kan tadi arahan pertama, kita segera eksekutif director yang 35%. Ya, omset yang besar minimal ya, minimum dihitungnya adalah 36.000 poin. Apa maksudnya 36.000 poin? Itu akumulasi dari titik pasar 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10 ternyata kita bisa tercapai. Ya, namanya kita berbisnis, kita punya target, kita punya ikhtiar yang akan kita capai. Ya, HNI memberikan sebuah pencapaian titik awal yang kalau kita semua bisa meraih omset tersebut minimal 36.000 poin dalam 1 bulan, maka di bulan keduanya pun semaksimal mungkin kita raih minimal sama dengan omset yang sebelumnya. Kalau tuntunan dari Rasulullah kan hari ini harusnya lebih baik dengan hari kemarin. Jadi bulan depan pun harusnya lebih baik dari bulan yang saat ini berjalan. Artinya ketika kita berbicara bisnis, bicaranya adalah bagaimana kita meningkatkan omsetnya. Paradigma yang kedua di HNI ini adalah paradigmanya bagaimana omset besar. Hitungan omset besarnya cukup berapa? 35.000 poin. Ya. Baik rekan-rekan semua, ini dua paradigma ini, tadi eksekutif director ya, segera mungkin kita raih. Yang kedua omsetnya besar. Nah, yang ketiga, mau prestasi ED 30%, mau omset besar minimal 36.000 poin, maka yang kata kuncinya ya, maka yang dua tadi ya, maksudnya yang dua tadi ED diraih, omset diraih, kata kuncinya dua-duanya ini tidak akan diraih semaksimal mungkin kalau kita tidak menjalankan yang namanya apa? Cara kerja benar. Di mana-mana bisnis bicaranya prestasi, bicaranya omset, bicaranya cara kerjanya seperti apa. Ya, lakukan cara kerja benar yang diarahkan oleh semua mentor. Artinya semua mentor itu kalau ada yang ngajak kita diarahkan untuk melakukan A, ya kita ikuti. Jangan melakukan ini, ya jangan dilakukan. Ya, itu artinya atau namanya cara kerja benar. Ya, cara kerja benar ini rekan-rekan semua dipastikan ini akan mendukung keduanya tadi. ED akan segera diraih, omset besar akan segera diraih. Apa rumusan cakep yang harus kita lakukan? Yang pertama, pastikan teman-teman harus mapping. Mappingnya apa? Mapping segera ke ED. Tadi, saya punya saudara, punya teman, punya keluarga nih di beberapa titik yang akan saya jadikan titik bisnis. Maka disitulah kita sudah mapping untuk segera ke ED. Jadi bangun 6 jalur kokohnya, 10 jalur yang aktif tadi, berarti dari 10 buat 6-nya. Yang 6 ini kokoh, mau dari keluarga kita cari, mau dari saudara, mau dari teman, mau dari kerabat dan sebagainya, itu kita mapping dari sana. Nah, yang kedua, setelah kita mau mapping ke ED, maka lakukan yang namanya gesit PCA rumusannya. Gesit PCA itu gemar silaturahim produktif.
Jadi kalau kita silaturahim kemana-mana, pastikan kita harus produktif. Ya contohnya ke saudara, bukan hanya ketemu salam, assalamualaikum kangen kanan, tidak, tapi bagaimana produktif. Apa produktifnya? Minimal kita ada omset. Omsetnya apa? Kita kenalkan produk kita, produk halal, produk muslim, produk berkualitas. Apalagi masa-masa pandemik seperti ini, kita berikan informasi yang terbaik bahwa ini adalah produk yang cocok sekali untuk kita pada masa saat ini. Ya, gesit ini lakukan dengan PCA. Apa P-nya? P-nya adalah pakai. Pakai aja secukupnya. Jangan dipaksakan, saya nggak pakai ini, dipaksa pakai, tidak. Tapi arahannya pakai yang kita butuhkan. Contoh, pasta gigi ini misalkan. Tiap hari kan kita semua pasti nyikat gigi ya. Ya, ketika kita nyikat gigi, ya kita kan pakai. Maka pakailah pasta gigi yang ada di bisnis kita sendiri. Nanti kita akan ceritakan ke orang lain. Jadi basicnya adalah bagaimana kita sudah memakai untuk diri sendiri. Itu konsep awalnya gitu. Kita pakai dulu. Pakai yang kita butuhkan, yang kita betul-betul harapkan manfaatnya, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di rumah atau keseharian kita masuk ke rumusan berikutnya. C, apa? Cerita. Setelah kita pakai, tahu manfaatnya, tahu dirasakan oleh diri kita ceritakan ke orang lain. Kita bukan mau jualan, kita mau cerita, mau berbagi kebaikan, mau berbagi manfaat kepada orang lain. Nah, setelah cerita kan, kita sangat antusias nih, kita merasakan dan manfaatnya buat diri kita. Maka jangan lupa ajak untuk apa? Ajak untuk pakai sama dengan apa yang saya pakai, apa yang kita pakai. Maka pastikan ajak mereka untuk pakai. Jangan lupa setelah diajak pakai, buatkan kartu diskonnya. Silakan, mau didaftarkan yang 10.000 boleh, mau yang daftarkan 30.000 boleh, silakan. Yang penting mereka langsung jadi mitra kita ataupun terkoneksi dengan kita. Nah, kemudian cara kerja benar yang berikutnya adalah bagaimana setelah kita melakukan gesit PCA, kemudian kan mereka ini yang sudah kita kenalkan kadang-kadang tidak langsung klik informasinya dari kita. Maka pastikan ketika mereka sudah tahu informasi dari kita, selesaikan, tuntaskan. Namanya apa? Follow up. Ya, ditanyain ulang, ditanyain lagi, dikonfirmasi. Bapak, Ibu gimana kemarin produknya ataupun pasta giginya cocok atau apa yang sudah dirasakan? Itu bagian daripada follow up. Ya. Mau mereka beli produk, mau mereka hanya baru kenal saja, atau mungkin ada juga yang baru buat kartu diskon doang, tetap yang namanya follow up harus segera dilakukan. Karena tadi follow up itu lebih dahsyat sekali manfaatnya daripada kita mengenalkan cerita di awal. Orang kadang-kadang ketika cerita di awal, ada yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi begitu kita follow up, pernah juga ada orang calon mitra saya sebelumnya gitu kan, di follow up beli pasta gigi, seminggu 2 minggu nggak dipakai. Begitu di follow up, oh iya ketinggalan katanya di kantor. Oh, ketinggalan di kantornya, padahal di kantornya kan tiap hari masuk gitu. Nah, itu artinya apa? Ketika kita ingatkan, ketika kita follow up, itu terasa diingatkan. Oh iya ya, kemarin oleh Pak Rifai, misalkan oleh si A itu dikenalkan ini, kenapa nggak dicoba dulu aja, siapa tahu manfaatnya. Nah, kan kalau ditanyakan ulang di follow up, pasti dia akan mulai tersadarkan, ngeh lah kata orang Jawa, ngeh segera gitu ya. Jadi ingat kembali lah itu apa yang pernah kita sampaikan. Nah, kemudian yang berikutnya teman-teman, setelah kita melakukan follow up, jangan lupa bawa yang namanya ke pertemuan-pertemuan. Bahasanya adalah home sharing kalau di HNI. Nah, karena saat ini kondisinya pandemik, masih social distancing ya di sebagian wilayah juga, tapi tetap kita lakukan yang namanya home sharing online. Banyak sekali sekarang fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh teman-teman HNI. Home sharing mulai dari pagi sampai dengan sore ada. Silakan, asal mau, semangat, antusias, silakan ikut saja. Nah, kalau memang belum bisa diajak ke sana, minimal home sharing dengan kita. Artinya dengan kita bisa lewat WA, video call, atau mungkin lewat aplikasi-aplikasi yang lainnya yang sifatnya bisa langsung berinteraksi dengan kita, melakukan
pendampingan melalui informasi-informasi yang kita tahu kepada calon mitra kita atau mitra-mitra kita. Baik teman-teman semua, itu mungkin singkat penjelasan tentang bagaimana kita sesegera mungkin ingin sukses di HNI. Maka paradigma atau 3 paradigma sukses itu harus kita istilahnya kita resapi, kemudian kita kerjakan. Nah, rumusannya cuma 3 saja. Bagaimana kita segera menjadi eksekutif direktur di HNI, kemudian memiliki omset yang besar, minimal 36.000 poin, dan lakukan yang namanya cara kerja benar. Cara kerja benar bisa lakukan dengan sederhana. Kita lakukan gesit PCA dengan silaturahmi produktif tadi, kemudian lakukan follow up, lakukan yang namanya home sharing, pembinaan maupun pendampingan, sehingga dari situlah bagaimana kita membangun kerajaan bisnis kita ataupun membangun bisnis kita di HNI dengan sangat mudah. Insya Allah, Allah berikan kemudahan, kesuksesan kepada kita semua. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.